hingga pada akhirnya Advent Bangun tutup usia pada umur 66 tahun. Advent Bangun atau Pendeta Yohanes Thomas Advent Bangun meninggal dunia di RSUP Fatmawati, Jakarta pada tanggal 10 Februari 2018 dan dimakamkan di TPU Kampung Kandang, Jakarta pada tanggal 11 Februari 2018. Halo, bertemu kembali bersama Bumi Laras. Seperti pada video-video sebelumnya, kita selalu membahas tentang biografi tokoh ternama di Indonesia maupun biografi tokoh berpengaruh di dunia. Serta kita tidak lupa untuk selalu membahas tentang sejarah nasional Indonesia, prakemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Tapi pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa aktor laga yang berpengaruh dalam industri film Indonesia sejak tahun 1980-an. Mereka adalah Advent Bangun dan Berry Prima. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan dalam video kali ini, jika kawan-kawan menyukai video ini dan jika kawan-kawan mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini, jangan lupa untuk selalu klik tombol like, share, dan subscribe agar kita dapat saling berbagi informasi mengenai biografi tokoh ternama dan berpengaruh di Indonesia maupun di dunia, serta tentang sejarah nasional Indonesia maupun sejarah dunia. Advent Bangun adalah seorang atlet karate dan aktor laga yang sudah memulai karirnya dalam industri perfilman Indonesia sejak tahun 1976. Advent Bangun ini merupakan seseorang yang berasal dari Kabanjahe, Sumatera Utara yang lahir dari keturunan Karo pada tanggal 12 Oktober 1952 dengan nama lengkap Yohanes Thomas Advent Perangin Nangin. Sebelum namanya dikenal dalam industri perfilman Indonesia, Advent Bangun sering mengikuti ajang perlombaan karate hingga pada tahun 1973 ketika usianya 21 tahun, Advent Bangun mengikuti Pekan Olahraga ke-8 dan berhasil mendapatkan medali emas. Kemudian pada tahun 1974, Advent Bangun juga memenangkan kejuaraan nasional karate DKI Jaya hingga berhasil tampil di Jepang pada tahun 1977. Bahkan dalam karirnya di dunia atlet karate, Advent Bangun bahkan tampil di berbagai kejuaraan karate tingkat internasional di Asia, Amerika, dan Eropa. Tercatat bahwa Advent Bangun ini berhasil mempertahankan gelarnya sampai 12 tahun berturut-turut. Karirnya dalam dunia atlet kemudian menjadi cikal bakal untuk masuk ke dalam industri film Indonesia. Hingga pada tahun 1976, Advent Bangun memainkan peran pertamanya dalam film yang berjudul Raja Wali Sakti yang dirilis pada tahun 1976. Setahun setelahnya pada tahun 1977, Advent Bangun berperan sebagai Somba dalam film laga berjudul Dua Pendekar Pembelah Langit. Karirnya dalam dunia film sebetulnya terkesan pelan jika dibandingkan dengan Roy Marten atau beberapa aktor yang pada masa itu berhasil bermain satu film dalam setiap tahunnya. Ini disebabkan karena Advent Bangun mengatakan pada acara 1 jam lebih dekat bersama Advent Bangun ingin lebih fokus untuk mengembangkan karirnya di dunia atlet karate. Advent Bangun menyebut bahwa sudah banyak menolak tawaran untuk bermain film karena ingin berkarir di dunia karate. Hingga pada akhirnya Advent Bangun memainkan film ketiganya 6 tahun dari setelah film keduanya di tahun 1983. Menurut Advent Bangun, ia sulit untuk menolak tawaran film ketiganya tersebut. Film dengan judul Golok Setan yang dirilis pada tahun 1983 memberikannya tawaran honor sebesar 4 juta rupiah. Advent Bangun menyebut bahwa 4 juta adalah angka yang sangat besar pada tahun 1983. Dalam film berjudul Golok Setan yang disutradarai oleh Ratno Timur ini, Advent Bangun berperan sebagai Banyu Jaga dan beradu peran bersama Berry Prima. Advent Bangun mengakui bahwa ketiga filmnya tersebut yang dimulai dari film berjudul Raja Wali Sakti, kemudian film berjudul Dua Pendekar Pembelah Langit, dan film berjudul Golok Setan adalah sekumpulan judul film yang berhasil mengangkat namanya kembali dalam industri film Indonesia. Meskipun di tahun-tahun sebelumnya Advent Bangun lebih fokus dalam dunia seni karate sebagai seorang atlet, Advent Bangun kemudian beralih menjadi aktor laga di awal tahun 1980-an. Kemudian disusul film keempat yang beradu peran bersama Eva Arnaz sebagai Ken Dedes dan George Rudy yang berperan sebagai Ken Arok. Dalam film ini, Advent Bangun berperan sebagai Tunggul Ametung yang ingin mempersunting Ken Dedes sebagai istrinya. Film dengan durasi 105 menit ini disutradarai oleh Jun Sapotadi dan rilis pada tahun 1983. Advent Bangun pernah bercerita dalam acara TV 1 jam lebih dekat bersama Advent Bangun bahwa kemampuan berkelahinya diawali sejak umurnya 9 tahun. Saat itu kakak perempuannya digoda oleh sekumpulan lelaki yang kemudian memicu perkelahian antara Advent Bangun dan sekumpulan lelaki tersebut. Karena merasa kalah dan ingin membela kebenaran, Advent Bangun memutuskan untuk masuk ke dunia seni bela diri yang akhirnya menyandang gelar sebagai atlet yang tidak terkalahkan selama 12 tahun berturut-turut. Advent Bangun pernah menyebut dalam acara TV 1 jam lebih dekat bersama Advent Bangun bahwa seorang sutradara film Indonesia bernama Sisworo Gautama Putra mengetahui bahwa Advent Bangun ini memiliki fans yang banyak dalam dunia atlet. Inilah yang kemudian menjadi daya tarik bagi para sutradara saat itu untuk memberikan tawaran film kepada Advent Bangun.
Kemampuannya dalam karate inilah yang membawa namanya menjadi salah satu dari sederet aktor laga dalam industri film Indonesia. Tercatat bahwa sepanjang karirnya dalam industri film Indonesia, Adven Bangun setidaknya sudah bermain dalam 60 judul film, beberapa di antaranya seperti debut pertamanya dalam film dengan judul Raja Wali Sakti yang dirilis pada tahun 1976. Kemudian disusul dengan film berjudul Dua Pendekar Pembelah Langit yang dirilis pada tahun 1977. Kemudian ada film berjudul Golok Setan, dan dalam film ini Adven Bangun sudah beradu peran bersama Berry Prima yang dirilis pada tahun 1983. Kemudian di tahun yang sama pada tahun 1983, Adven Bangun beradu peran bersama Eva Arnas dan Berry Prima dalam film berjudul Ken Arok Ken Dedes dan berperan sebagai Tunggul Ametung. Kemudian film dengan judul Sebuta Lawan Jaka Sembung yang dirilis pada tahun 1983 dan beradu peran bersama Berry Prima. Dalam film ini, Adven Bangun sudah menjadi pemeran utama yang sebelumnya hanya berperan sebagai pemain pendukung yang bersifat antagonis. Kemudian ada film dengan judul Mawar Berbisa yang berperan sebagai Mahesa dan dirilis pada tahun 1984. Dalam film ini, Adven Bangun beradu peran bersama George Rudi yang juga sudah memulai karir filmnya sejak tahun 1976. Kemudian ada film dengan judul Noda X yang dirilis pada tahun 1984. Dan dalam film berdurasi 112 menit ini, Adven Bangun juga beradu peran bersama Berry Prima dan Eva Arnas. Kemudian Adven Bangun bermain dalam film yang berjudul Carok yang disutradarai oleh Imam Tantowi yang dirilis pada tahun 1985. Dalam film ini, Adven Bangun berperan sebagai Harum dan beradu peran bersama El Manik, Yeni Farida, dan Berry Prima. Film ini mengarahkan Adven Bangun sebagai seorang Madura. Menurut pengakuannya dalam acara TV 1 jam lebih dekat bersama Adven Bangun, ia menyebut bahwa dia harus tinggal selama 3 hari di Madura sebelum proses pembuatan film. Adven Bangun mengakui hal itu untuk mendalami perannya sebagai Harun yang berasal dari Madura. Kemudian ada film yang berjudul Subuta dari Goa Hantu Neraka Perut Bumi dan berperan sebagai tokoh utama bernama Si Buta dari Goa Hantu yang dirilis pada tahun 1985. Adven Bangun menyebut bahwa dia harus membuat bola mata hitamnya terlihat naik ke atas agar matanya terlihat hanya bagian berwarna putih saja untuk mendalami perannya sebagai Si Buta dari Goa Hantu. Dalam film ini, Adven Bangun beradu peran bersama Ratno Timur dan Eni Beatrice. Kemudian ada film dengan judul Petualangan Cinta Nyi Blorong yang dirilis pada tahun 1986. Dalam film ini, Adven Bangun berperan sebagai Burhan dan beradu peran bersama Zuzana, Dorman Borisman, dan George Rudi. Tercatat hingga 60 judul film yang telah ia mainkan dan pada akhirnya pada tahun 2001, Adven Bangun memutuskan untuk meninggalkan industri hiburan film Indonesia dan memilih untuk menjadi seorang pendeta. Ia menyebut dalam acara TV 1 jam lebih dekat bersama Adven Bangun bahwa semua piala dan penghargaan yang ia telah dapat dengan kerja keras itu adalah sebuah bentuk kesombongan duniawi. Setelah itu, Adven Bangun lebih dikenal sebagai pendeta Yohanes Thomas Adven Bangun di gereja Tiberias. Ia mengakui bahwa ingin lebih fokus pada spiritual dan meninggalkan dunia hiburan sejak tahun 2001. Hingga pada akhirnya Adven Bangun tutup usia pada umur 66 tahun. Adven Bangun atau Pendeta Yohanes Thomas Adven Bangun meninggal dunia di RSUP Fatmawati, Jakarta pada tanggal 10 Februari 2018 dan dimakamkan di TPU Kampung Kandang, Jakarta pada tanggal 11 Februari 2018. Selain Adven Bangun, industri film Indonesia pada tahun 1980-an juga memiliki aktor yang tidak kalah pentingnya dalam perkembangan film laga Indonesia. Beberapa di antaranya seperti Berry Prima dan George Rudi. Berry Prima adalah seorang aktor yang lahir dari garis keturunan campuran, ayah dari seorang Indonesia dan ibu dari garis keturunan Belanda. Berry Prima ini lahir pada tanggal 19 Agustus 1954 dengan nama Hubertus Berry Boch Prima dan telah memulai karirnya dalam industri film Indonesia sejak tahun 1978 yang dimulai dari debut film pertamanya berjudul Primitif pada tahun 1978. Karir filmnya dimulai sejak awal pertemuannya yang tidak sengaja dengan seorang produser film Indonesia bernama Gopete Samtami dalam acara teater di ITB. Produser tersebut kemudian memberikan tawaran untuk bermain film yang kemudian disutradarai oleh Sisworo Gautama Putra dalam film berjudul Primitif. Adven Bangun menyebut bahwa pada tahun 1983, Berry Prima sudah mendapatkan honor sebesar 8 juta rupiah untuk setiap film yang ia perankan. Padahal sederet pemeran film pada tahun-tahun tersebut rata-rata hanya menerima honor bermain film sebesar 2 hingga 5 juta rupiah. 3 tahun kemudian pada tahun 1981, barulah Berry Prima bermain di filmnya yang kedua dengan judul Cewek Jagoan Beraksi Kembali yang beradu peran bersama Eva Arnas dan George Rudi. Berry Prima juga beradu peran bersama Susana pada tahun 1981 dalam film berjudul Sundel Bolong dan berperan sebagai Hendarto, suami Susana. Sederet film tersebut kemudian mengantar nama Berry Prima semakin dikenal dalam industri film Indonesia, bahkan telah memperoleh honor sebesar 8 juta rupiah di awal tahun 1980-an.
Tercatat bahwa sepanjang karirnya sejak tahun 1976, Barry Prima telah bermain lebih dari 50 film hingga tahun 2025. Pada era 1970-an, industri film Indonesia memang seperti mengedepankan film horor dan film laga yang memiliki pemeran andalan seperti Suzana, Barry Prima, Adven Bangun, bahkan George Rudy. George Rudy juga pernah beradu peran dengan sederet aktor besar kala itu, termasuk seperti Suzana. Padahal kalau dilihat dari perjalanan karirnya, George Rudy adalah seorang karateka atau atlet karate. Perjalanan karirnya dalam bermain film diawali dari banyaknya sutradara dan produser yang kala itu merasa yakin melihat kemampuan karate George Rudy. Karena pada saat itu, di pertengahan tahun 1970-an, George Rudy sudah menjadi instruktur dan banyak melatih dojo di Indonesia. Aktor dan karateka yang lahir pada tanggal 30 Oktober 1954 ini sudah meraih sabuk dan satu pada usia 19 tahun. Kesuksesannya sebagai karateka inilah yang membawanya dalam debut film pertamanya yang berjudul Pembalasan Naga Sakti dan berperan sebagai Sony yang dirilis pada tahun 1976. Sepanjang tahun 1976 hingga tahun 1980, George Rudy sudah bermain lebih dari 10 judul film, dimulai dari film laga hingga film romantis. Bahkan pada tahun 1980, George Rudy sudah beradu peran bersama Lydia Kandou, Rano Karno dalam film bernuansa percintaan dengan judul Roman Picisan. Selain bersama Lydia Kandou, George Rudy juga beradu peran bersama Eva Arnaz, Annie Beatrice dalam film berjudul Montir-Montir Cantik yang dirilis pada tahun 1984. Setahun sebelumnya pada tahun 1983, George Rudy juga sudah beradu peran bersama Eva Arnaz dalam film yang berjudul Ken Arok Ken Dedes. Di film ini, George Rudy juga beradu peran bersama Adven Bangun. Selain Eva Arnaz, Lydia Kandou, dan Annie Beatrice, George Rudy juga beradu peran bersama aktor perempuan lainnya seperti Suzana. Telah banyak film yang ia mainkan bersama Suzana yang saat itu sudah mendapat predikat sebagai ratu film horor Indonesia. Beberapa filmnya seperti film garapan Sisworo Gautama Putra yang berjudul Nyi Blorong yang dirilis pada tahun 1982. Kemudian film dengan judul Telaga Angker yang dirilis pada tahun 1984 dengan durasi 115 menit dan juga disutradarai oleh Sisworo Gautama Putra. Kemudian ada film dengan judul Bangunnya Nyi Roro Kidul yang dirilis pada tahun 1985. Kemudian dilanjut pada tahun 1986 dengan film berjudul Petualangan Cinta Nyi Blorong. Selain itu, George Rudy juga beradu peran bersama Yati Octavia dalam film berjudul Buaya Putih yang dirilis pada tahun 1982. Sepanjang karirnya dalam industri film Indonesia, George Rudy telah memainkan lebih dari 50 judul film hingga tahun 2025 dan pernah menerima honor bermain film di awal tahun 1980-an sebesar 4 juta rupiah. Tidak terasa kita sudah membahas tentang beberapa nama aktor dan industri film Indonesia di awal tahun 1970-an seperti Barry Prima, Adven Bangun, George Rudy, dan bahkan kita sudah menyebut beberapa nama seperti Susana dan Yati Octavia. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Melalui video ini kita sudah mengetahui tentang beberapa nama aktor laga yang berpengaruh sejak tahun 1970-an dalam perkembangan industri film Indonesia. Jika kawan-kawan menyukai video ini dan jika kawan-kawan mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini, jangan lupa untuk selalu klik tombol like, share, dan subscribe agar kita bisa saling berbagi informasi mengenai biografi tokoh ternama dan berpengaruh di Indonesia maupun di dunia, serta tentang sejarah nasional Indonesia maupun sejarah dunia. Dimanapun kawan-kawan semua berada, semoga tetap dalam keadaan sehat. Apapun hal baik yang kalian rencanakan, dan apapun hal baik yang sedang kalian kerjakan, semoga semua tetap berjalan dengan lancar. Tetaplah berbuat kebaikan, dan tetaplah menjadi berkat buat lingkungan sekitar. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Bumi Laras, pamit undur diri. Ciao.